Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pemirsa, ini usahaku sekarang sudah episode baru lagi. Jumpa lagi sama saya. Kemarin saya menghilang. Nah, karena digantikan beberapa teman saya yang katanya mau tampil sih. Tapi ya kasih kesempatan lah. Ini episode baru, tempat baru yang sangat asik dan unik. Perkenalkan langsung aja ownernya. Ya, Ini Mas. Nama saya Rodra, owner Kopi Susu Bulurah dan Build Photospot Studio Foto Semarang. Build Photospot. Wah, ngel ya. Build Studio Foto. Tempatnya sangat unik ya, Mas. Ya, lumayan. Di Rindang, angker enggak? Lumayan, Mas. Mau nyoba. Oh, ini di jalan mana, Mas? Jalan sama Rinjani. ini. Jalan Rinjani 3A, Mas. Jalan Rinjani tapi ancar-ancarnya rumah yang ada keretanya, Mas. Oh, ada lokomotifnya. Iya. Dulu sini kalian jalur kereta ya, zaman Belanda ya? Kayaknya Terus saya nggak pernah dengar juga. Terus ini parkir nggak pergi-pergi. Iya, betul. Ya, berapa Mas tarifnya parkirin di sini? Nih kalau malam Jumat Kliwon jalan sendiri pemirsa, katanya. Dicuci terus, Mas. Dicuci. Iya. Kalau surau bawa kali garang enggak? Iya, ikut-ikut ya, Mas. Oke pemirsa, cukup bercandanya. Saya akan mulai tanya-tanya serius dong sama Mas Rodra di Jalan Rinjani nomor 3A. Iya Mas, gimana nih Mas tetanggaan sama Gus Yasin? Kalau mau ngurus surat-surat gampang enggak? Malah agak ini ya, challenging ya. Oh challenging. Enggak Mas, build foto studio, foto Build Photospot. Build Photospot sama Kopi Susu. Oke, sebelum kita bicara ini, kita tanya-tanya dulu Mas Rodra. Sebelumnya ini ngapain nih sebelum punya kedua usaha ini? Dulu saya memang dari SD di Semarang, Mas. SD di Semarang, saya SD di Hidayatullah di Banyumanik. Hidayatullah. SMP. Enggak? Alhamdulillah ya. Wajib syarat ya. Wajib. Syaratnya, Mas. Terus SMP Negeri 3, SMA 3. Wah, di kelas. Iya. Enggak, saya bukan SMA 3. Dua, bukan toh? Bukan. Teman-teman saya aja yang SMA 3. Banyak teman SMA 3 ya? Banyak. 2011. Oh iya, saya 2005 Mas. Jadi oh, 5 ya. Bareng sama main PSIS ya? Oke. Ayo terus. Yeah. Terus saya kuliah di komunikasi Undip. Oh, angkatan berapa Mas? Angkatan 2008, dulunya di elektro, sempat di elektro 3 tahun, nggak lulus, saya pindah ke komunikasi. Sama, saya juga di Undip tapi ya secara alumni, USM. Oh iya. Secara alumni Undip. Mirip ya? Yayasan alumninya Mas ya? Oke, terus setelah ini kan Mas Rodra sebelum buka ini loh, ngapain dulu? Iya, saya dulu atlet apa? sepatu roda Mas, saya dulu atlet sepatu roda. Oh, yang Simpang 5 itu? Iya, dulu saya di Simpang 5 benar. Benar. Simpang 5 sempat kita. Terus habis atlet, saya pensiun karena kuliah. Terus jadi pelatih. Pelatih menang PON. Nah, udah sampai PON ya? Udah sampai PON. PON itu nasional? PON itu nasional, ada bonusnya lah, ada duitnya gitu. Lumayan. Nah itu buat modal Mas, buat modal build ini. Oh build, pertama kali build? Iya. Iya sih, saya tahu build dulu. Bener, 2013 itu habis PON 2012, bonus keluar 2013 kita bikin build sama ada teman partner lah. Iya. Terus baru Kopi Susu Bulurah ini buka 2 minggu sebelum PKM Semarang. Oke, sebelum pandemi berarti ya? Iya, sebelum pandemi persis. Wow. Tentunya membuka usaha di tengah pandemi ini sangat challenging ya Mas ya, pasti ya? Sangat challenging. Nah, nanti Mas Rodra bisa menjelasin nih, kan kita tadi udah banyak ngobrol, udah banyak kenalan juga. Kita mulai dari Build Studio dulu. Oke. Nah, Build Studio itu awalnya gimana? Kan studio kan harus banyak, misalnya walet, terus walet, zona, iya, betul. Iya. Build Photo Studio ini, Photospot ini salah satu studio yang nyediain ruangan besar Mas. Jadi kita bisa foto langsung 50 sampai 70 orang langsung. Iya, di bawah sama di outdoor. Kita outdoornya segede setengah lapangan bola lah. Jadi bisa cukup buat 50 sampai 70 orang langsung. Dan kita ada outdoor. Nah, itu outdoor itu juga nggak banyak dipunyain studio lain sih. Biasanya kan cuma di dalam studio aja kan. Dan kita awalnya dulu nyediain sekitar 10 tema yang
live theme. Jadi temanya itu bukan background, dulu kan zaman dulu studio dikerek, Ya, terus bukunya pun juga background. Nah, kita kalau buku kita sediain perpustakaan sendiri. Jadi yang apa kita sediain beneran gitu, bukan cuman background cuman diganti-ganti gitu. Oh, gitu sih ya. Mas yang bedain sama yang lain sih. Terus ini tuh build pangsanya biasanya orang-orang developer kan kayak misalkan ada yang foto katalog, ada yang foto wisuda mungkin, atau mungkin bisa ke private wedding juga, ada mungkin foto reunian. Kalau build itu dulu, jadi kita sempat pindah bisnis model Mas. Build di 2013, kita bikin itu hanya rental tempat aja. Kita bisa nyewain tempat aja. Gitu aja ya. Per 2016 itu ada salah satu studio yang nyewa di sini dan rame banget. Kemudian setelah dia nggak nyewa di sini, kita buka Mas. Kita jadi buka buat wisuda. Dan ternyata memang perputaran uang yang paling cepat ya dari wisuda itu sih Mas. Oh iya. Di atas katalog, di atas private wedding bahkan. Jadi wisuda itu memang yang menghidupi studio ini ya. Saya sih pengalaman waktu lewat sini, waktu saya wisuda pun saya juga fotonya di build ini. Walaupun bagus loh, fotografernya keren. Terus kita kan bisa milih tema kan, mau model seperti apa? Bisa Mas. Ada tema outdoor, ada keretanya. Hutan, mungkin yang mau buat foto tema Tarsan, apa? Tema-tema. Jangan saya bercanda. Saya kalau masalah itu lagi National Geographic ya? Iya, banyak bercanda terus kok. Oh ya, terus akhirnya dari cuman rental studio berubah ke foto studio. Nah itu yang membuat Mas berubah itu? Jadi dari rental studio ke foto studio itu karena memang melihat ceruk pasar yang masih besar Mas. Karena kayak foto studio besar itu sampai ngelempar marketnya mereka, jadi nggak cukup pas wisuda penuh. Nah, akhirnya kita buka sebagai foto wisuda juga dan itu langsung lumayan ramai sih Mas. Langsung lumayan ramai. Siap. Ya. Jadi kenapa kok kayak gitu? Karena memang dulunya kita ketika rental itu nggak terlalu ramai Mas. Begitu diganti langsung. Waktu ngerental itu berarti belum ada build? Udah ada, rental foto studio itu sudah ada buildnya, build photo spot itu Maya. Jadi foto spotnya aja kita rentalkan. Jadi tidak termasuk jasa fotografinya? Nggak ada. Kita cuma nyewain aja buat. Iya, betul. Mungkin selain dibuat foto spot itu bisa dibuat apa aja? Mungkin bikin video klip? Iya, video klip sempat beberapa kali Mas. Terus ada buat tempat event, buat launching album. Pernah ada ya? Absurd Nation yang pertama launching album di sini di sini ya. Oh iya. Keren sih. Emang tempatnya sih memang mau bikin tema apa aja bisa kita akomodir sih gitu. Terus kita pindah ke Bulurah. Iya. Dari foto ke kopi. Itu kayak jalan ke kanan sama ke kiri. Iya. Kok bisa milih Bulurah? Kalau cerita panjangnya tuh saya pendekin dikit ya. Jadi dari tahun 2006 saya mau bikin kopi Mas. Saya punya rumah di Jalan Tumpang situ. Oh Tumpang sini ya? Iya. Itu udah jadi arsiteknya, gambar arsiteknya cuman cancel. Terus di cancel saya udah nggak berani mimpi punya kopi tuh. Terus tahun 2016 saya belajar kopi di ABCD di Jakarta. Oh di Jakarta? Iya, belajar kopi, terus saya... Kan Bulurah juga ada di Jakarta kan? Ada. Nah ini? Iya. Oh di Jakarta dulu? Jakarta dulu. Oke, cerita-cerita, soalnya aku pernah sih ke sana. Oh iya? Kegiatan teman-teman Semarang. Oh iya, Surya. Ya gitu-gitulah. Nah, terus kok aku ada di sini, apalagi aku sempatnya mikir apa ini franchise? Atau memang yang bikin dari awal itu Mas Rudra, apa gimana? Oke, jadi 2016 belajar, terus saya bikin cold brew coffee dulu Mas. Oh cold brew. Botolan. Oh iya. Terus saya pernah sempat titipin di Impala working space yang di Kota Lama tuh, Pusat Spiegel. Nah kita sempat titipin di situ juga. Namanya Drizzle. Terus kopi yang Drizzle di situ dari Mas Rudra? Iya, punya saya tuh. Terus habis itu ternyata jalannya nggak terlalu cepat juga. Pas 2017 kebetulan ada wave kopi susu pertama tuh di Jakarta tuh, ada kopi tuku, kopi di bawah tangga, kopi sagaleh gitu segala macam. Wave pertama tuh. Nah, pas itu istri saya hamil. Istri saya hamil, saya butuh pendapatan tambahan nih. Jaga-jaga kalau istri nggak mau kerja lagi, nggak mau kerja lagi lah. Terus saya ganti dari Drizzle, pindah ke bikin brand baru lagi. Nah ini kopi susu Bulurah. Oke, gitu. Oke, sekian dulu. Ya. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya. Sampai jumpa lagi pesan-pesan berikut ini.
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Oke, kembali lagi sama saya di segmen 2. Masih sama Mas Rodra, owner dari Build Photo Spot dan Kopi Susu Bulura. Tadi kita sudah sampai di Kopi Susu Bulura. Yeah. Belum selesai, kepotong ya? iklan. Oke, lanjutin Mas. Yeah. Kenapa kok Kopi Susu Bulura gitu kan? Pak Lurahnya kemana? Nah, Pak Lurahnya kemana? Jadi sebetulnya itu strategik sih Mas. Alasannya kenapa kok kopi susu? Karena kan ketika 2017 itu belum banyak kopi yang pakai bahasa lokal Mas. Banyakan kan keren-keren ya, kayak latte, ya monolog coffee, iya. terus anomali, judul-judulnya. Iya, anomali coffee. Setitik nyawa. Ya, itu belum ada Mas bahkan. Jadi 2017 itu masih sedikit sekali orang yang milih buat pakai bahasa lokal, nama lokal. Dan yang unik gini Mas, di GoFood karena kita kan di Jakarta tuh mainly GoFood Mas, marketnya mainly GoFood. Di GoFood itu kalau Mas cari yang pertama kopi keluar susu. Kopi susu itu nggak ada Mas di restoran. Jadi se-Jakarta nggak ada jualan nama kopi susu sebagai restoran. Ya, ada kopi susu di menu. Ya, biasanya bener. kopi tuku, kopi di bawah tangga. Nah, kalau nyari kopi susu di Jakarta nggak ada sama sekali Mas. Jadi saya masuk di situ tuh Kopi Susu Bulura. Jadi keywordnya ya. Iya. Ya, oke, sangat wah ini. Jadi gitu. Kok akuntansinya. Komunikasinya berguna sekali ini Mas Rodra ini ya. Sampai salah ngomong terus Mas, lanjut lagi Mas. Terus kenapa Bulura? Karena memang kalau Bulura itu lebih apa ya, ada lucunya, ada menggelitiknya gitu loh Mas. Jadi orang tuh gampang nempel tuh. Jadi Kopi Susu Bulura tuh Kopi Susu itu Bulura. Iya, jadi kan itu kan gampang nempel kan, walaupun dibuat guyonan. Dan tagline-nya pun kita bikin bercandaan juga Mas. Kan tagline Kopi Susu paling enak se-Indonesia, katanya Pak Lurah. Nah, ini kan
Guyonan tuh Mas, tapi di Google kalau di Jakarta Selatan, Mas nyari Wah, kopi Jaksel susu ya, skena Jaksel ya, Iya. murah ya, oke. Kita di Jakarta Selatan kebetulan, Jaksel, di Jakarta. oke. Senopati lewat mana? masih terus dikit. Oh, terus Mas. dikit, Kita oke. dekat pusat arah GI. Oh, arah Grand GI. Indonesia. Ya. Lanjut. Ya, di Jakarta Selatan kalau nyari kopi susu paling enak, itu keluar Mas kopi susu Bulura. Oh, kopi Padahal susu itu paling bercanda enak. karena tagline kan, Oke. kopi susu paling Jadi enak di se-Indonesia. internet jadi nomor 1 Iya, jadi buat di Google kata search. kunci ya. Iya. Oh, gitu. Gitu. Ternyata sesimpel itu, Iya. tapi itu menguntungkan Ya, Mas Rodra buat usaha-usahanya. Nah, kalau di Semarang, kan di Jakarta juga sama, supply Iya. demand-nya banyak. Iya. Di Semarang juga banyak supply demand-nya. ya. Nah, buat menghadapi persaingan, aku nggak bilang persaingan ya, maksudnya buat sama teman-teman kopi lainnya nih. Tapi Apa? memang ya dibilang persaingan ya Mas. Oh ya wes, oke, saingan Iya. ya berarti ya. Cuman kan kita tuh memang ngelihatnya gini aja sih Mas. Kita pegangan memang di produk. Kan Jadi punya signature sendiri-sendiri lah. signature sendiri-sendiri. Dan di produk kita memang bikinnya sendiri Mas, itu belum yang kopi susunya kita pakai rockpresso, pakai manual masih. Dan beansnya full arabica. Jadi promos yang kita bawa dari awal itu kopi susunya gitu nyaman Mas di lambung. Jadi kalau misal Ora, iya, oke. karena kita nggak pakai robusta sama sekali dari awal. Jadi Sering nggak? Ada nggak lo minum kopi? iya, nah kayak istri saya dulu nggak bisa minum kopi. Terus saya bikin yang kira-kira istri saya bisa minum gitu. Jadi ini promosinya itu Mas, kopi susunya nggak nyakitin gitu di lambung. Nah dari awal gitu perbedaannya dari yang kopi susu lain itu sih Mas. Jadi mau pagi minumnya, mau siang, mau aman malam, ya, malam bengi jam 12 Jogja aman. Rondo Mau aman ya. sehari 2-3 gelas pun masih bisa. Oke, nah terus build foto studio Ya. atau kopi Bulura. Ini kan kita lagi pandemi, Ya. Mas Yoga. Membuka juga 2 minggu sebelum PKM. PKM, Posisi betul. Sudah pandemi juga. Posisi sudah Sudah pandemi. pandemi. Nah terus goyah nggak? Terus kadung bangun Mas kan Terus itu. kadung kejegur ya, Iya, kolam renang iya, ya. kadung Wes, ya. kejegur, Mas. Jadi Terus, Be? itu kita udah terlanjur buka. Jadi 2 minggu anak-anak yang masih muda-muda ini baristanya kita pulangin. Saya jaga sendiri Mas sama tim dikit lah berlima. Kita jaga cuman buat take away aja. Dan itu kita kasih free delivery seluruh Semarang Mas. Mau pesan 1-2 kita kirim. Mengirimnya pakai Mobil. Ya Oke. pakai mobil dan motor gitu. Oke. Jadi apapun pokoknya yang penting orang tahu dulu kopi susu Bulura. Mumpung yang lain pada off nih. Line of operational kita buka, jualan, kita kita buka ya? esek, kita gedein. Gitu. Terus sama build juga, kita kan juga nggak ada kuliah, Iya. nggak ada juga. Nah, build itu kita bikin campaign baru, Mas. Di build pas pandemi ada namanya build di rumah aja. Jadi kita bikin campaign, kita udah cek semua kesehatan, terus kita desinfektan kita semprotin di semua peralatan kita datang ke rumah, kita bawa sak backgroundnya Mas. Oke. Kita datang ke rumah teman-teman ya, orang-orang yang mau foto motret ya. ada Masa aku beberapa mau foto? iya betul. Jadi kita yang datang, instead of orang datang sini takut, jadi kita di sana dicek semua, kita bawa termometer, kita Termogan. termogan ya. ya. Jadi mereka merasa secure, aman gitu. Ya. Oh, jadi paket promonya seperti itu ya? Terus Iya kalau yang di build gitu yang ya. di build, Iya. terus sama yang di Bulura sampai Mas Rodra jaga dan ikut nganterin pesenannya ke Iya. rumah yang mau pesen. Iya, Itu Mas. mau event mau beli 1, Iya Mas, paling jauh tuh memang ada di udah arah Bojo Mas. Itu Itu memang pesan cuma 2. Kita kasih karena memang yang penting orang tahu dan ada pergerakan, ada pembelian gitu. Orang tambah tahu nih ada Bulura gitu. Mumpung yang lain off juga, ya udah kita walaupun capek ya nggak ada pilihan lain buat selain gerak tuh Mas ketika itu. Ya, oke ya. Karena kalau dibilang usaha, kalau di tengah pandemi menyerah ya pasti jawabannya kukut atau Iya, rugi. iya, Dan benar. kalau dihadapin sama perjuangan ya mungkin jawabannya seperti Mas Rodra, Iya. cost-nya lebih besar. Iya. Tapi orang yang penting tahu dan cita rasa tetap Betul. terjaga. Betul, Nah, betul. Oke, setelah ini Ki, ada pandemi, ada build photo spot, Iya. ada kopi Bulura. Setelah ini Mas Rodra mau bikin apa lagi? Kita Ada rencana nggak? Kita Maksudnya kan belum sih. Kopi susu Bulura cabang Demak, apa Iya. mungkin build cabang. kebetulan kalau saya sih sampai sekarang ya itu visinya masih satu kota maksimal cuma 1 cabangnya. Jadi kita nggak ada rencana buka cabang di kota ini. Kemungkinan mungkin di kota lain ada, cuman saya ini termasuk pengusaha yang agak konvensional. Jadi belum berani pinjem ke bank gitu. Jadi Pakai kita masih modal sendiri, ya. tapi saya lebih tenang aja gitu. Jadi memang buat Nggak ada bikin rugi dewe ngono. iya, tapi nggak ada kejar-kejar utang Tagihan. bank gitu ya. Oke, Jadi wah, semuanya buat tabung. Cash keras bro, pengusaha muda yang selalu cash keras.
Karena no pinjaman. menurut saya pilihannya dua ya Mas ya. Kalau pertumbuhan itu tinggi, kontrolnya biasanya rendah. Nah, saya milih kontrolnya full buat quality control, service control segala macam. Walaupun pertumbuhannya agak lambat nggak masalah, yang penting kontrolnya bagus, jadi quality kejaga gitu. Ngomong-ngomong, taat pajak nggak? Oh iya dong. Oke. Iya dong, bayar dong. Sebagai pengusaha, kenapa harus taat pajak? Sampaikan pada pemirsa. Karena pajak tuh menurut saya penting ya buat kita taat pajak, karena semua yang kita dapetin fasilitas dari pemerintah itu kan semuanya dibiayai oleh pajak, selain dari perusahaan-perusahaan pajak-pajak perusahaan, tapi pajak-pajak perusahaan kecil yang kayak kita perseorangan dan perusahaan kecil itu juga punya andil di situ gitu loh. Kayak hari ini katanya vaksin digratiskan buat seluruh warga. Nah itu kan didanai sama siapa lagi kalau bukan kita pengusaha gitu. Nah itu kan salah satu dengan giat membayar pajak ya. Ya betul. Oke, itu bagi pengusaha harus taat. Selain kamu taat protokol kesehatan, tempatmu kamu jaga, ini tetap jaga jarak. Iya. Tetap taat protokol kesehatan, taat bayar pajak. Udah cukup. Oke pemirsa, sudah cukup di segmen 2. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen 3. Jumpa lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking. Masih kembali lagi bersama saya di acara Ini Usahaku edisi Kopi Susu Bulurah dan Build Photo Studio. Masih bersama orang yang sama, Mas Sandi Uno, dan ini sudah datang. ini ya? Ya. Kopi Susu Bulurah. Lah ini apa ini? Itu Red Velvet Mas. Oh, Red Velvet. Red Velvet. Lah. Oh. Siap. Makasih ya, Mbak. Ya, kasih ya. Diantar sama gawenya Mas Rodra. Ini ngedeknya gini ya? Iya betul. Ya? Oke. Kita ada video tutorial ngedeknya dulu. Oh ya. Kopi susu gula aren. Iya betul. Full pakai biji apa? Arabica. Dan bonus keletihan pemirsa. Iya. Ini gratis. Gratis Mas. Oke. GoFood pun kita kirim juga. Sekacang-kacangnya, Iya. sepabriknya. Iya. Semuanya baik Mas. Nggak rugi. Oh ya Mas. Iya. Aku biasanya kalau di tempat-tempat lain tuh cuman kopi ya wis. Iya. Nggak pernah dapat kacang. Keletihan, ya. Keletihan. Soalnya kan ini kena ya gue konco. Ya, buat sup. Ya. Ketrik ya. Oh ya, kenapa Mas kok bisa memilih ini? Pertama memang di awalnya gini Mas. Bapak saya memang senang, jadi minum kopi sambil makan kacang itu senang. Terus ada ceritanya. Ada ceritanya. Awalnya itu dulu ya. Ya, awalnya bapak saya tuh memang senang dan
pas saya bikin ini dia minta ada itu. Nah daripada cuma buat bapak, ini kayaknya lucu nih buat dikasih ke orang. Dan efeknya malah orang tuh jadi nge-upload secara sukarela gitu. Mereka nge-upload gara-gara ini apa kacang, iya dapat alah. bonus kacang gitu. Karena pas itu memang belum ada mas kopi susu yang ada apa gratisannya, ini keletihan temennya belum ada. Oke, ini mungkin ini juga strategi ya, Mas Lutfi itu strategi bisnisnya memang sangat luar biasa. Simpel sebenarnya loh, misalkan pemilihan nama kopi susu, lainnya nggak ada nama tempat kopi susu. Bulurah, saya memikirkan kopi namanya B itu mesti di atas loh. Oh iya. Iya loh, kalau nyari apa abjad gitu loh. Terus sampai terakhir gini ya, bonus kacang. Ini nak DJB? Ya monggo mas. Monggo, mas. Kita pemirsa kita aduk dulu, mungkin nanti bisa di zoom. Nah, ini kita aduk dulu. Ini. Nah. Terus mantap. Tapi kan di tengah pandemi kan di kopi susu Bulurah kan juga nggak sepi-sepi amat kan mas? Alhamdulillahnya enggak mas. Yang waktu misalkan PPKM sudah agak renggang-renggang gitu. Ya betul. Udah boleh nongkrong. Jadi Studio juga udah aktivitas. Ya. Jadi PKM udah mulai boleh aktif gitu mas. Ya. Kebetulan kita dibantu sama kita sempat viral di TikTok. Oke. Ya, sempat viral di TikTok pas itu lumayan kenceng sih mas. Kita dari rata-rata misal seleb TikTok gitu nge-upload itu view-nya cuma 50.000 sampai 100.000, view di kita tuh 2,5 juta ketika itu, 2,5 juta view. Dan yang ngupload bukan kita, kebetulan. Orang-orang yang main TikTok? Iya, kebetulan arsitek kita ngupload gitulah. Dan bukan seleb TikTok juga, kebetulan aja. Jadi sebelum dan sesudah gitu mas. Jadi di sini sebelum renov dan sesudah renov gitu. Oh, sampai renov dulu? Ya renov banyak mas. Dulu garasi. Oh, dari awalnya. Iya. Nah, terus sempat viral di TikTok. Iya, betul. Sing joget-joget gini-gini. Enggak ada. Karena joget aneh. Tak kirain Mas Rudra nyeleh ke HP terus gini-gini. Ada anak-anak sendiri ya, baristanya ya ada yang bikin kayak gitu. Tak sambil. Loh, monggo. Nah, nikmat dulu pemirsa. Kita ngobrol-ngobrol sambil kita aja. Nah, untuk yang sekarang, untuk yang datang video ini, ya kan Mas Rudra kan yang tadi saya sempat kita ngobrol ya, Yeah. kan nggak cuma video aja, kan Yeah. Mas Rudra juga memegang branding tempat usaha lain. Iya. Dan teman-teman itu dari brand juga, dari teman-teman. Iya, jadi kalau yang kita juga ada tim sosial medianya. Istilahnya apa itu? Apa ya? Kayak Tim-tim kayak gitu. kayak agensian lah ya, social media agency gitu. Kita juga ngerjain branding di beberapa tempat juga. Juga pakai tim build juga sih kebetulan gitu. Jadi di Jakarta dan di Semarang juga gitu. Ya. Kalau yang di Jakarta masih ada tapi dulu lah. Masih, kita ada dulu di restoran kami juga, di restoran saya juga di Jakarta, namanya Warung MJS. Itu Bulurah juga ada di situ juga gitu. Kita sempat ada di Fatmawati tapi kita di awal tahun ini kita tutup. Terus yang di Jakarta juga ada dua. Ada dua sebenarnya. Bulurah, Ya. yang Fatmawati ditutup. Iya, kita tutup. Fokus di Setiabudi aja. Setiabudi. Iya. Nah, aku tadi unik sempat sini makan yang namanya itu nasi badak. Iya. Nasi bakwan dirajang-rajang, Iya. sambal kacang kayak endok ceplok. Wah, Betul. ini signature Semarang banget sih menurutku banget, sih. iya. Menurutku SMA loh Mas. Semarangan Itu. ya. Iya. Aku dulu sanggup sekolah 10.000 makan cuma cukup itu. Pas di SMA 3 itu Mas. Ya? Ora. Jangan gitu. Oh iya. Jangan gitu. Saya kira tadi ya. Konfirmasi Mas. Oh iya. Takut salah. Kalau saya Alsta ya mungkin saya sudah menjadi direksi BUMN. Iya. Atau menteri ya Mas ya. Ya mungkin. Kan seangkatan. Iya, betul. Bener seangkatan sama Brutno. Iya. Anaknya ya. Anaknya Brutno. Oh anaknya. Tak kirain sama Brutnonya. Benjamin Button berarti ya. Mundur. Nah, terus kenapa sih Mas ada menu ada makanannya juga Ada. dan itu memilih menu nasi badak. Terus apa poinnya itu? Ya. Going back to the old glory. Ya, jadi kalau nasi badak itu gini Mas, kita kan pas itu belum ada makanan. Kita baru ada makanan pas di sini itu mungkin di setengah jalannya kita gitu. Dan kita ada dua jenis makanan. Ada makanan signature tuh kayak yang nasi badak itu karena memang belum dikerjain sama kafe lain, sama sekali belum ada. Iya. Semarang nggak ada. Jadi Awalnya yang kantin STM IPT sekolahku. Iya. Oh, di situ Mas ya ternyata ya.
Itu kita memang bikin yang signature yang belum ada di kafe lain, Mas. Karena kita pengen punya sendiri dan belum punya kafe lain gitu. Tapi kita ada yang murahnya juga, kita salted egg kita juga ada. Cuman memang itu Kalau salted egg kan umum kan? umum, tapi kita bikin memang murah dan enak gitu aja, simple gitu. Kalau yang badak tuh memang signature aja gitu di sini. Belum Idenya ada Mas yang- Rodra? Iya, ya karena itu dulu SMA belinya itu. Oke, Iya. ternyata Mas Rodra dengan keadaannya masih sempat makan nasi badak ya. Orangnya kuyu. Oh, iya. Oke. Kita sudah masuk di sesi terakhir. Iya. Kita sudah ngobrol dari segmen 1, 2, dan 3. Segmen terakhir ini saya minta Mas Rodra untuk memberikan sedikit motivasi. Mungkin buat orang yang mau membuat usaha, orang yang sudah menjalankan usahanya lagi di tengah pandemi, mungkin mau bekerja sama dengan Mas Rodra melalui build foto, apa mau franchise kopi susu. Iya. Jelasin Mas, Iya. mulai dari promo sama semuanya lah. Oke. Pemirsa. Kalau mungkin nek gayane Caca Sai kan kita nggak ngasih tips, nggak sharing-sharing aja Oke. gayane Caca Sai kan. Nah, kalau menurut saya yang belum buka usaha, belum pernah buka usaha, saran saya sih nunggu waktu dulu. Buat paling enggak ekonomi agak stabil, baru kira-kira buka peluang usaha yang bisa bersaing gitu. Nah, kalau yang sudah kadung buka, ya kita memang harus adaptasi ya, harus cepat adaptasi. Misal kita tuh punya perusahaan kecil, bukan besar kayak mungkin perusahaan-perusahaan Unilever, P&G gitu, bukan kan Mas ya. Keuntungannya kita itu kita bisa agile Mas, adaptasinya tuh harusnya bisa cepat. Jadi itu apapun yang terjadi, kayak tadi kita bikin build di rumah aja. Kopi Susu Blurah bikin free delivery seluruh Semarang. Tapi kita mesti harus terus gerak Mas. Mau nggak mau kita mesti adaptasi cepet. Cari solusi gimana nih pandemi, solusinya gimana? Dan kalau misal mau F&B, karena saya lebih banyaknya di F&B ya, di Jakarta kita juga ada restoran, kita juga banyak bantu restoran juga. Kalau emang mau buka restoran sendiri, saran saya sih belajar basic knowledge yang bagus tentang apa yang mau dijual. Misal kopi, ya belajar kopi yang bagus. Sampai Dan detail ya? ya invest di palet lidah kita. Jadi bisa nyobain yang mana yang enak, mana yang nggak enak, yang kira-kira selera pasar kayak gimana. Jadi dan caranya maintain quality-nya itu. Nah itu menurut saya sih kunci sih buat yang F&B. Karena kalau ada marketing ada 4P Mas. Yang kita nggak bisa lepas Pakai produk. masker. Enggak, buat 3M gitu ya. 3M. 4P kan ada produk, price, promotion, place. Ya. Oke. Nah, kalau saya suruh megang satu tuh ya produk gitu. Menurut saya produk itu harus bisa bicara tanpa harus dipromokan. Misal minum enak ya. Paling nggak tuh orang ngomong enak ya, bukan apa kayak gini. Nah, itu kita quality-nya harus kejaga. Jadi paling nggak basic knowledge buat yang kita jual itu kita tahu. Jadi kalau mau develop, kita bisa explore sebagus-bagusnya gitu. Nah, untuk Mas Rodra menjaga quality sendiri, apakah ketika bikin terus disendok, oke, sajikan gitu enggak? Ya, kalau di Blurah agak gampang Mas, karena kan produknya kecil kan sedikit. Kalau yang di restoran saya di Jakarta, kita test food 3 kali Mas per test food. Jadi ada di kitchen 1, pra penyajian, dan ketika penyajian kita test food terus Mas. Dan ada formnya semua harus dijaga, karena di MJS di Jakarta itu, di restoran saya, kita 70 menu kita taruh di depan disajikan prasmanan gitu Mas. Jadi itu kan orang nggak bisa, kalau udah nggak enak udah terlanjur dapat di orang tuh, kita nggak bisa masak lagi kan. Nah itu kita jagain dari awal sampai sebelum dijual gitu. Sofia Gunawarman nama restorannya. MJS. Oh, MJS. Sofia Gunawarman beda lagi. Larangan. Akhirnya karena protokolnya sangat luar biasa ya. Mas Rodra itu standarnya mulai dari penyajian makanan, pemilihan merek, mungkin packagingnya ini juga. Iya, biar mudah difoto juga sama orang kan. Jadi orang tuh nggak usah kita taruh tagline di sini kopi susu paling enak se-Indonesia ini biar nah gitu aja difoto. Orang mau foto tanpa kita suruh gitu. Nah itu. Oke pemirsa, terima kasih Mas Rodra buat Mas waktunya, tempatnya, terus banyak. sharing pengalamannya juga mengenai bisnis F&B, foto studio, terus ada persewaan kereta juga di sini. Mungkin buat kalian pemirsa di rumah yang mau main ke sini ke Kopi Susu Blurah, mau foto-foto juga di build, bisa langsung aja ke Jalan Rinjani nomor 3A. Terus Sengono Sepure. Sengono Sepure. Terus
sosial medianya ono knalpot brong. Nah, sosial medianya ada komplit. Ada di @kopi_susu_bulurah @kopi_susu_bulurah sama @build_fotospot. @fotospot. Iya. Tuh di situ ada promonya ya. BILD ya, @BILD. BILD, Iya. Build Photospot Iya. dan Kopi Susu Bulurah. Iya. Promonya ada di situ semua ya. Promonya ada juga. Nggak perlu dijelasin. Iya. Kalau mau tanya harga lagi langsung DM Onre di ada nggak Instagram? Bulurahnya aja ya. Oh, Bulurah Iya. ya. Jangan ya. Iya. Ownernya soalnya identitasnya dijaga. Iya. Takut dimintain sponsor terus kayak. Oke, jumpa lagi sama saya di episode Ini Usahaku selanjutnya. Jangan lupa saksikan di YouTube channelnya Pemerintah Kota Semarang atau di YouTube channel Pemkot Semarang. Di Facebooknya juga Pemerintah Kota Semarang setiap hari Jumat jam 9 pagi, jam 9 malam kita bulu tangkis saja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dan hasta la vista, mi amor. Oke, dadah sih, nggak kuat. Nah, gini, kopi susu paling enak di Indonesia. Cheers and kopi.